Sudah bisa saya mulai ya, Mbak Ning ya. Ya, mau nggak Mbak Neke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Ketua MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri, Ibu Riyadmi SPD MPD. Yang kami hormati narasumber Ibu Iwu Juliani SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar kegiatan berbagi praktik baik, pembelajaran STEAM, wujudkan murid kreatif dan inovatif, kegiatan dari komunitas belajar kreasi 01 bekerjasama dengan MKKS Suprayon 01 Wonogiri. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bertemu kembali secara online pada siang hari ini. Mohon izin untuk membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kreasi. Kemudian acara yang ketiga, laporan kegiatan dari Ketua Komunitas Belajar Kreasi 01. Acara yang keempat, sambutan Ketua MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Iwu Juliani SPD. Kemudian untuk acara selanjutnya, acara yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Nanti yang akan dipandu oleh moderator. Yang berikutnya, acara yang ketujuh, yaitu closing statement dari narasumber. Kemudian acara penutup. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membuka kegiatan pada hari ini bersama dengan Bapak Ibu Guru, peserta partisipan kegiatan seminar secara online pada siang hari ini. Mari kita buka dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu memperdengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Kreasi.
Bapak Ibu, baru saja kita perdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kreasi, kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu laporan kegiatan dari Ketua Komunitas Belajar Kreasi 01 kepada Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD, dipersilakan. Monggo Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Anneke. Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MKKS Suprayo 01 Kabupaten Wonogiri, Ibu Riatmi SPD MPD, yang juga selaku Kepala SMP Negeri 7 Wonogiri, yang kami hormati narasumber yang luar biasa di siang hari ini, Ibu Iwu Juliani SPD, yang juga selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang. Yang kami hormati Ibu Bapak sekalian, peserta seminar berbagi praktek baik pembelajaran STEAM, wujudkan murid yang kreatif dan inovatif, yang di sini diselenggarakan oleh tim kreatif Suprayo 01 dan juga bekerja sama dengan MKKS Suprayo 01 Kabupaten Wonogiri. Ibu Bapak sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, sempat bisa bersilaturahmi secara daring dalam kegiatan berbagi praktek baik
yang diselenggarakan oleh tim kreatif Suprayo 01. Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan terlebih dahulu bahwasannya pada kesempatan yang baik ini di hari Senin, saya kira ini hari yang luar biasa juga. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang kemarin juga sudah kami informasikan ke grup webinar 3-in-1 yang sesi yang pertama ini, bagaimana nanti dari narasumber akan menyampaikan praktik baik beliau terkait pembelajaran STEAM. Semoga saja nanti dari praktik baiknya bisa berdampak nyata, khususnya di sekolah kita dan umumnya juga di Kabupaten Wonogiri untuk mewujudkan Wonogiri yang maju, mandiri, yang sejahtera, dan tentunya kita akan selalu ikut dalam mencerdaskan ke depan membuat generasi emas Indonesia 2045 betul-betul terwujud dan terlaksana. Ibu sekalian dan kami selaku panitia tentunya mengucapkan terima kasih yang sampai hari ini di kegiatan kita ada 332 peserta Ibu Bapak mengikuti kegiatan webinar 3-in-1 sesi yang pertama. Ini merupakan kepercayaan dari panjenengan semua kepada tim kreatif, kepercayaan kepada MKKS Suprayo 01 bahwasanya kita nanti tidak hanya mengejar kuantitas saja, ya kita sudah sepakati tidak hanya semacam sertifikat saja, kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Ketua MKKS, tetapi ini kualitas perlu kita dukung. Jadi tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya. Semoga saja dengan hari ini, dengan inspirasi dari Bu Iwu dan di SMP Negeri 7 Magelang bisa membawa kita mampu bergerak dan menggerakkan komunitas-komunitas belajar dan tentunya dapat berdampak pada murid, peningkatan mutu pendidikan. Itu Bapak, dan kami sampai detik ini juga masih memberikan fasilitas ke panjenengan. Kemarin juga ada yang menanyakan untuk kegiatan berikutnya. Nah, kemarin juga sudah kita informasikan bahwasanya tim kreatif nanti akan menggelar webinar 3-in-1 sesi yang kedua. Dan ini nanti juga kita mengambil narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semoga saja dengan aksi nyata kami dan tentunya didukung oleh panjenengan semua. Karena keberadaan tim kreatif, keberadaan kreasi 01 itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari panjenengan semua. Baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, baik di dalam Kabupaten Wonogiri maupun di luar Kabupaten Wonogiri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan silakan nanti dari narasumber bisa digali betul bagaimana pembelajaran STEAM yang mungkin dampaknya juga dalam pengelolaan P5. Insya Allah nanti dengan saling berbagi, saling sharing semua, kita semua di sini Wonogiri dan Magelang, ngaten nggih Bu Ibu, jadi bekerja sama semua untuk mencerdaskan bangsa, untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan tentunya kita akan membawa perubahan yang nyata dan tentunya dampaknya pada murid. Kita membuat stadion agensi kepemimpinan murid yang tentunya nanti bisa membawa perubahan-perubahan besar di dunia pendidikan. Demikian yang bisa kami sampaikan Ibu Bapak, dan kami selaku panitia dari webinar 3-in-1 sesi yang pertama, apabila ada hal yang kurang berkenan dari webinar pertama kita di bulan Agustus, September, Oktober udah 3 kali melaksanakan, insya Allah ini nanti yang terakhir, dan semua kita targetkan. Jadi kita sesuai target semua, dan tidak hanya kuantitas tetapi kualitas yang kita kedepankan. Itu Ibu Bapak, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, dan selamat bergabung nanti ke depan di webinar 3-in-1 sesi kedua di kreasi. Tentunya nanti kita akan juga mengundang dan akan memberikan narasumber-narasumber yang tentunya berkualitas di bidangnya. Terima kasih, yang itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi untuk laporan kegiatannya. Kemudian memasuki acara yang keempat,
yaitu sambutan Ketua MKKS Suprayon 01 Kabupaten Wonogiri. Kepada yang terhormat Ibu Riyadmi SPD MPD, dipersilakan. Monggo Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Juliani SPD. Sugeng siang, Ibu. Yang saya hormati, Ketua Tim Kreasi 01, Siang Ibu. J, juga pengurusnya, J, Assalamualaikum. oh, J, yang terhormat juga Bapak Ibu guru peserta semuanya. Bapak Ibu guru yang berbahagia, hari ini kita akan menerima tambahan informasi dari ibu-ibu dari Magelang. Jauh nggih Bu, Wonogiri karo Magelang. Luar biasa. Semoga pencerahan yang panjenengan berikan nanti oleh ibu-ibu memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Wonogiri terutama dan bagi peserta khususnya, dan bisa membawa kebaikan di pembelajaran. Jadi pembelajarannya insya Allah akan lebih berpusat pada siswa dan insya Allah juga bermanfaat untuk kehidupan peserta didik kita. Di STEAM ya Bapak Ibu yang akan diberikan nanti oleh ibu-ibu itu STEAM, tulisannya STEAM ngoten nggih Bu. Kula wong PKN jadi mboten iso bahasa Inggris Bu. Jadi STEAM itu katanya itu tadi sebuah akronim dari sains, kemudian teknologi, engineering, art, kemudian matematik. Jadi STEAM ini gabungan dari banyak ilmu. Ada sains kan IPA, kemudian ada IT, teknologi, kemudian ada engineering itu kalau di SMP mungkin prakarya. Kemudian ada art itu seni budaya, kemudian ada matematika. Jadi untuk ilmu sosialnya belum masuk di dalamnya Ibu nanti. Yang pasti yang sosial itu ingin memperoleh pengetahuan dari STEAM nanti dan semoga bisa kita praktekkan di dunia pendidikan kita untuk yang ilmu seni. Di STEAM nanti Bapak Ibu, terutama untuk proyek nih Bapak Ibu, kan dari STEM nanti akan menghasilkan sesuatu, Bu. Jadi kan ini untuk proyek. Untuk proyek itu biasanya pun kalau di pembelajaran kita menggunakan problem based learning itu berbasis problema, berbasis isu, juga ada PJB, project based learning, menghasilkan sebuah karya. Nah, yang menghasilkan sebuah karya itu untuk sosial, menurut pengalaman saya, Bu, itu menurut pengamatan saya di sekolah itu juga minimal. Jadi kalau yang sosial itu harus menciptakan sebuah karya itu belum seperti yang di sains, kemudian di engineering, ataupun di art, dan semuanya, atau di pun teknologi. Jadi untuk sosial itu memang yes, karena ilmu sosial maka yang dipelajari ilmu sosial bukan dari produknya. Jadi nanti dengan STEM ini insya Allah para guru itu akan mengadopsi dari STEM nanti. Hasil lagi untuk memberdayakan apapun mengaktifkan murid nih. Jadi pembelajaran di dunia pendidikan itu akan lebih berpusat di murid, semoga, dan kemudian bisa memperbaiki pendidikan agar pendidikan lebih baik dan lebih benar di kemudian hari. Mbok menawi ngaten Ibu Bapak semuanya, terutama ibu-ibu, yang saya sampaikan semoga memotivasi Bapak Ibu guru untuk menerima pembelajaran ini dan bisa meningkatkannya di pembelajaran. Mohon maaf banyak salahnya. Terima kasih.
Insya Allah Bu Ibu, tim kreasi suatu saat akan ke SMP Negeri 7 Magelang. Begitu Pak Siap, Budi? Ibu. Oke, Bu. Matur suwun, banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Riyadmi SPD MPD yang sudah memberikan penguatan dan motivasi kepada kami semua. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga anak didik kami. Bapak Ibu, sebelum masuk acara inti, saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang lupa untuk bergabung dalam kegiatan webinar 3-in-1 sesi 2 dalam rangka peningkatan kompetensi dan pemenuhan RHK untuk segera bergabung, ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan yang belum bergabung untuk segera bergabung. Kemudian memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuliani SPD, di mana nanti akan dipandu oleh Ibu Veronica Cahyani SSN. Kemudian untuk waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Vero. Monggo Ibu Vero. Nggih, nggih. Cek sound, Bu. Cek sound, Bu Vero. Belum kedengaran, Bu Vero? Cek sound dulu. Cek. Mungkin nggak pakai handset. Kok mungkin handsetnya apa yang mungkin dicek. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Sepertinya ada kendala dengan Bu Vero. Sebentar. Masih belum kedengaran Bu Vero. Tidak usah menggunakan handset gitu bisa, Bu. Mungkin Bu Vero. Mungkin. Nah, biasanya. Atau mungkin handsetnya yang mungkin trouble. Oh, begini, apakah Nah, bisa? ini. Ya. Nah, Sudah Bu, monggo, jelas Bu. monggo. Oh, begitu. Oh, ya. Ya, monggo Bu Vero. Baik. Berbagi praktik baik pembelajaran STEM, wujudkan murid kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu yang berkenan hadir secara daring pada siang hari ini dalam webinar 3-in-1 yang ketiga bersama komunitas belajar kreasi 01 Wonogiri. Kami berharap Bapak Ibu selalu sehat, semangat, bahagia, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Veronica Cahyani yang akan bertugas sebagai moderator pada seminar yang ketiga ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi siang ini. Topik seminar kali ini sangatlah menarik Bapak Ibu. Pembelajaran STEM wujudkan murid kreatif dan inovatif. Tentu saja topik ini akan menjawab rasa penasaran kita tentang bagaimana murid kita menjadi kreatif dan inovatif hanya melalui pembelajaran STEM. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana penerapannya, dan bagaimana hasilnya. Tentu saja kita akan menyimak nantinya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Pada kegiatan seminar 3-in-1 sesi yang ketiga ini akan dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, bagian awal berupa perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber. Kemudian bagian yang kedua, yakni diskusi, tanya jawab, dan sharing. Bagian penutup akan ada closing statement oleh narasumber.
Sebelum kita hadirkan narasumber utama kita pada seminar yang ketiga ini, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber berdurasi kurang lebih 30 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab kurang lebih 20 menit. Yang kedua, peserta seminar yang mengikuti kegiatan ini merupakan peserta yang telah mendaftar dan melakukan registrasi dalam komunitas belajar kreasi 01 sesi 1 melalui link dan bergabung dalam WA Group yang telah dibuat panitia. Yang ketiga, peserta seminar tidak diperkenankan bertanya pada saat narasumber sedang menyampaikan materi. Yang keempat, peserta seminar dapat melakukan tanya jawab kepada narasumber melalui waktu yang telah disediakan oleh moderator. Yang kelima, peserta seminar dapat bertanya dengan cara mengacungkan jari atau raise hand dan dapat juga bertanya melalui kolom chat atau WhatsApp group dengan menyebutkan nama dan instansi. Baiklah Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, sebelum kita hadirkan narasumber utama kita pada siang hari ini, perkenankan saya membacakan CV beliau. Narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Juliani SPD. Beliau berunit kerja di SMP Negeri 7 Magelang. Jabatan beliau sampai saat ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Magelang. Riwayat pendidikan dan diklat, yang pertama lulus S1 Pendidikan Fisika UNES. Yang kedua, peserta diklat STEM yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah bekerja sama dengan Simeo dan KITEB tahun 2018. Yang ketiga, peserta diklat CKS Kota Magelang tahun 2021. Yang keempat, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 6 Kota Magelang tahun 2022 dan koordinator guru penggerak Kota Magelang. Yang kelima, peserta diklat Kepala Sekolah Penggerak tahun 2000 Magelang. Kemudian prestasi yang pertama, juara 1 pembina upacara terbaik sekota Magelang tahun 2018. Yang kedua, juara 3 lomba OSN mata pelajaran IPA Sekot Magelang tahun 2018. 3. Juara 1 lomba Panca Prastya Korpri Sekota Magelang tahun 2019. Yang keempat, juara 2 guru berprestasi Sekota Magelang tahun 2021. Yang kelima, juara 1 Kepala Sekolah Inovatif Sekota Magelang tahun 2023. Dan yang keenam, perwakilan lomba KPKRI Innobel STEAM tingkat nasional tahun 2024. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh beliau narasumber utama kita. Kepada beliau Ibu Juliani SPD, kami silakan. Terima kasih Bu Vero. Ya, terima kasih Bu Vero. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Sangat jelas sekali. Jelas, Bu. Oke, terima kasih Bu Vero atas waktu yang diberikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Riyadmi SPD MPD, Ketua MKKS sekaligus Kepala SMP Negeri 7 Wonogiri. Sama 7-nya Ibu. Kemudian berikutnya yang saya hormati pula Bapak Budi Sri Marianto SPD MPD selaku Ketua Kombel Kreasi 1 Wonogiri. Rekan-rekan peserta webinar hari ini yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya hari ini terjadwal bisa hadir membersamai rekan-rekan di Wonogiri yang
Sebetulnya Pak Budi sudah mengajukan beberapa waktu yang lalu, namun mohon maaf sekali baru diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Esa pada siang hari ini. Sebetulnya saya di tanggal 2 Agustus juga sudah hadir di Wonogiri waktu itu, mendapat undangan dari SMK Negeri 1 Wonogiri, berbagi praktik baik juga untuk pembelajaran numerasi dan sekaligus membagi STEAM kelas juga di sana. Dan hari ini kiranya saya sangat bahagia sekali diberi kepercayaan untuk bersama-sama rekan-rekan guru yang luar biasa di Wonogiri untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kiranya untuk sebuah apresiasi saya izin membacakan pantun yang tadi saya coba sambil menunggu acara saya coba untuk menyusunnya. Tapi mohon maaf karena mungkin saya kurang pandai membuat pantun. Boleh dicaketin ya Ibu Bapak. Itu aja. Rendah hati tandanya berisi. Cakep. Banyak akal tandanya cerdik. Cakep. Kongregasi satu Wonogiri bergerak untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Luar biasa. Rekan-rekan di Wonogiri. Terima kasih kepercayaan ini 30 menit ke depan kita akan berdiskusi berbagi praktik baik yang kiranya sebetulnya sekolah-sekolah di Wonogiri mungkin pernah melakukan dan mungkin pernah lebih melejit dibanding dengan pendekatan pembelajaran yang hari ini akan saya sampaikan. Namun kiranya mohon izin berbagi praktik baik yang telah kami laksanakan di SMP 7 yang beberapa waktu yang lalu Pak Budi selaku ketua telah hadir ke SMP 7 untuk sekedar melihat kondisi SMP 7 dan kiranya hari ini saya bisa membagi ke rekan-rekan semuanya. Dan terima kasih kiranya tadi terlalu berlebihan jika saya disampaikan narasumber yang luar biasa. Sebetulnya saya hanya bagian kecil dari paradigma perubahan pembelajaran dan Bapak Ibulah yang kiranya hebat karena mampu berinisiasi untuk melaksanakan kegiatan di siang hari ini. Untuk itu izin saya share screen untuk berbagi kegiatan pada siang hari ini. Ibu Bapak. Sampun Bu, sampun muncul. Sudah nampak? Sampun Ibu. Terima kasih. Yes. Oke, saya akan memulai dengan sebuah inovasi. Jadi Inobel itu inovasi belajar. Kalau tadi disebutkan sebagai peserta PKRI untuk Inobel, Inobel itu adalah suatu inovasi belajar yang kami gunakan di SMP 7. Yang program ini sebetulnya sudah dilonceng oleh kementerian sejak tahun 2018. Dan beberapa waktu yang lalu tahun 2023 ini akan dijadikan sebuah program nasional, tapi sampai saat ini ternyata belum dikeluarkan sebagai sebuah peraturan. Nah, sehingga mohon izin hari ini saya berbagi tentang STEAM kelas inovasi belajar di SMP Negeri Jumat. Sedikit mengenal dari saya, nama saya asli Ibu Juliani, ini pemberian orang tua dan tadi beberapa sudah disampaikan tentang CV saya yang mungkin tidak terlalu luar biasa, beberapa prestasi yang mungkin tidak terlalu banyak untuk bisa dibanggakan, tapi itulah yang saya dapati sampai tahun 2024 kali ini. Nomor WA saya nanti bisa disimpan jika sekiranya Bapak Ibu membutuhkan, monggo untuk bisa kontak WA dengan saya. Nah, saya mulai Ibu Bapak, jadi
kita mulai situasi saat ini yang kita hadapi bersama Ibu Bapak, bahwa kurikulum Merdeka yang saat ini sudah menjadi kurikulum nasional, kita pahami bahwa penguatannya adalah di kompetensi literasi, numerasi, dan layanan pembelajaran terdiferensiasi. Sebagai salah satu bukti bahwa pengubahan UN, ujian nasional, ke ANBK, di situ data yang diambil salah satunya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Dan sekarang juga kita pahami Ibu Bapak bahwa perkembangan teknologi saat ini yang luar biasa, bahkan mungkin kita kadang keteteran dengan teknologi yang ada, ini perlu diimbangi, terutama kita sebagai pendidik untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini kebutuhan anak-anak di sekolah. Nah, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Budi bahwa Indonesia sudah mencanangkan Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu mari bersama kita siapkan terutama bonus demografi, di mana kekuatan SDM nantinya diharapkan menjadikan modal untuk Indonesia betul-betul menjadi negara maju. Nah, berikutnya Ibu Bapak, kita pahami bahwa saat ini anak-anak kita yang kita ajar ini Bapak Ibu yang ada di SMP ini, yang masih kita ajar lahir di tahun 2029 sampai 2011 yang ada di kelas 7, sekarang sudah 2010. Nah, berarti anak-anak kita ini sekarang berada di generasi Gen Z. Nah, di generasi Gen Z ini menurut PBB, yaitu suatu inovasi di PBB yang mereka sebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals, atau masyarakat sejahtera di dunia, ini dicanangkan oleh PBB di tahun 2030. Nah, generasi Gen Z ini nanti diharapkan membawa peranan penting pada perwujudan PBB, yaitu masyarakat dunia yang sejahtera atau makmur. Nah, juga kita pahami bahwa generasi Gen Z ini, mereka sejak lahir tahu-tahu sudah ada HP, berbeda dengan saya Ibu Bapak ya. Kalau dulu kita mengenal ada surat, ada radio. Nah, anak-anak kita yang kita didik sekarang lahir mereka sudah kenalnya HP. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa kondisi anak-anak sekarang kodrat zamannya tentu sudah berbeda dengan zaman saat kita dulu masih kecil. Dan apa keunggulan dari generasi Gen Z nanti saya bagikan file ini Bapak Ibu sesuai dengan dari kementerian bahwa kompetensi karakter murid yang kita ingin bangun bersama. Di situ saya beri warna yang berbeda bahwa utamanya kompetensi dan karakter ini adalah pengembangan kompetensi yang menyesuaikan kebutuhan belajar murid. Ini jadi utamanya adalah kebutuhan belajar murid, sehingga sekiranya kurikulum tadi merupakan pelayanan belajar yang mengoptimalkan pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian karakteristik sekolah yang tentunya Kota Magelang di SMP 7 memiliki karakter yang berbeda dengan di Wonogiri, namun beberapa nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan konteks lingkungan sekitar dan karakteristik sekolah. Nah, berikutnya Ibu Bapak, di CP ini kita lihat bahwa capaian untuk jenjang pendidikan dasar mulai fase A hingga fase D ini diharapkan bahwa murid memiliki kompetensi literasi dan numerasi dasar yang kokoh. Jadi di sini dikatakan kokoh sebagai dasar, seperti hanya kalau kita membangun suatu bangunan, maka di situ harus ada fondasi yang kokoh. Nah, di fase A hingga fase D ini diharapkan sekolah betul-betul mampu memberikan pijakan untuk membangun kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian karakter yang dibangun Ibu Bapak. Mereka diharapkan nanti dapat menentukan hal yang benar dan salah, serta memberi kemudahan bagi dirinya dalam berinteraksi, berkolaborasi,
dan berkontribusi dalam berbagai situasi, sehingga seperti kita pahami saat ini bahwa visi pendidikan nasional sudah beralih kepada perwujudan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga di kurikulum Merdeka salah satu layanannya adalah kegiatan pembelajaran kokurikuler dalam bentuk P5. Nah, dari situasi itu Bapak Ibu serta tantangan yang kita hadapi, maka SMP 7 memiliki suatu terobosan, sebuah aksi nyata penggunaan sebuah inovasi belajar dengan pendekatan STEAM. Jadi tadi Bu Riyadmi menyampaikan STEM begitu. Keduanya betul Ibu. Jadi saat kita membaca STEM ini yang saya ikuti tahun 2018 itu STEM, sehingga hurufnya tanpa A. Nah, saat nanti ada tambahan AT, ini kami inovasi menjadi AT, maka menjadi STEAM. Yang dipilih sekolah SMP 7 untuk menjawab tantangan menyongsong tahun 2030 yang digagas oleh PBB, SDGs, dan pencanangan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, sebetulnya apa STEAM itu? Bapak Ibu yang tidak mengajar IPA, tidak mengajar matematika, tidak mengajar seni, tidak mengajar informatika, tidak usah galau. Karena pendekatan STEAM ini bukan miliknya guru IPA, bukan miliknya guru matematika, bukan miliknya guru seni, dan bukan miliknya guru informatika. Tapi milik semua guru yang mau berinovasi dalam pembelajaran, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran. Jadi di sini saya garis bawahi, ini adalah suatu pendekatan pembelajaran, sama halnya dengan penggunaan cooperative learning, pendekatan dengan diskusi, dan seterusnya. Jadi STEAM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran. Nah, konsep dasar dari inovasi belajar STEAM ini seperti kita pahami bahwa paradigma pembelajaran kita kurikulum Merdeka mulai kembali kepada ruh kita, mengikuti filosofi bahwa pendidikan nasional itu KHD atau Ki Hajar Dewantara. Sekolahan program pembelajaran yang berdampak pada murid, yaitu salah satunya untuk mewujudkan sekedar mengingatkan, salah menjadi sebuah dasar layanan terdiferensiasi bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun. Seperti saya sampaikan beberapa rekan dari Wonogiri yang kemarin ikut hadir ke SMP 7, pada saat kita menuntun anak kita yang mau jalan, maka kita mengikuti ritme anak kita. Mengikuti ritme, artinya saat anak kita masih jalannya tertatih-tatih, maka kita pun akan mengikuti secara perlahan. Saat anak usia kita sudah mulai bisa berlari, maka kita pun akan mengikuti dengan cara kita agar mereka selamat dan bahagia. Nah, itulah filosofi yang kiranya kita tanamkan sebagai pendidik, manakala kita merancang sebuah pembelajaran, bagaimana kita menuntun anak-anak kita dengan berbagai diferensiasinya, berbagai perbedaan kemampuan dalam konten pembelajaran. Ada yang sudah bisa melejit mempelajari bahan-bahan belajar yang kiranya kita siapkan, ternyata mereka sudah mampu mempelajari secara utuh. Ada anak kita yang ternyata kompetensi di bidang materi yang kita pelajari memiliki keterlambatan, maka tugas kita berdasarkan filosofi ini adalah menuntun agar mereka selamat dan bahagia saat mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Ini sekedar pengingat bagi kita Bapak Ibu. Nah, sekaligus kita pahami bahwa ikhtiar kita ini pembelajaran yang kita laksanakan, kita bertujuan untuk murid-murid kita. Sehingga student agency ini kiranya sangat cocok dengan negara kita sebagai negara demokrasi. Bagaimana kita mendengarkan suara anak saat mereka di kelas mungkin
ada pembelajaran yang kiranya mereka betul-betul tidak paham. Sehingga mereka menyuarakan hal yang mengatakan belum paham atau justru sudah paham dan mereka memiliki usulan luar biasa, maka mari kita dengarkan anak-anak kita apapun yang ingin mereka sampaikan saat pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Nah, saat pembelajaran berjalan dan mereka menyampaikan ide, misalnya, Bu, saya bosen dong belajar di kelas atau di lantai 2 panas sudah siang. Bu, mari usul kita belajar di lapangan. Nah, ini untuk menjadi pertimbangan. Sehingga nanti beberapa suara dari anak-anak di kelas ini kiranya menjadi pilihan dari anak-anak untuk nanti bisa kita layani. Nah, jika kedua ini dari voice choice ini nanti kita beri kesempatan ke anak-anak, maka anak-anak akan merasa memiliki kepemilikan sehingga mereka akan merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka usulkan, sudah mereka suarakan. Nah, dua landasan inilah yang menjadi dasar kami untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah kami, yaitu sebuah inovasi belajar STEAM. Inovasi belajar STEAM yang kami laksanakan ini kami memiliki penguatan. Jadi berasal dari sebuah inovasi daerah yang lolos tingkat nasional pada tahun 2020 ini menjadi top 40 inovasi pelayanan publik dan menjadi 5 outstanding achievement atau kalau dalam bahasa sekarang menjadi 5 favorit tingkat nasional ini tahun 2020 dan SMP 7 dikuatkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Magelang yang nomor 360.2/906 yang dikeluarkan tanggal 6 April tahun 2022 sebagai pelaksana implementasi Innobel STEM di SMP Negeri 7 Magelang. Nah, sehingga dasar inilah yang kemarin kami terpanggil menjadi peserta PKRI untuk Innobel STEM tingkat nasional. Selanjutkan Ibu Bapak, tujuan belajar STEAM yang utama ini apanya anak-anak nantinya mereka dapat menyelesaikan permasalahan karena sesungguhnya saat kita mengajar, mengajar lain-lain, kita beri permasalahan pada anak. Nah, sehingga harapannya nanti kita mampu anak-anak kita ajak, kita giring untuk mampu menyelesaikan permasalahan dan mampu membuat suatu keputusan yang akhirnya nanti untuk kemaslahatan kemajuan manusia. Ini goal besarnya. Jadi menyelesaikan permasalahan dan membuat suatu keputusan untuk kemajuan manusia. Nah, sehingga kami menyandingkan anak-anak untuk bisa memberikan usulan ke OPD publik terkait misalnya ritme lampu merah di dekat SMP 7. Anak-anak kami minta untuk mengamati, kemudian mereka membuat perencanaan, kemudian mencoba membuat berdasarkan data membuat perencanaan, kemudian mengajukan ide-ide ini ke Dinas Perhubungan. Sekiranya lampu merah ini agar tidak menimbulkan kredit yang anak-anak hadir ke sekolah terlambat serta bisa menyeberang dengan nyaman, mereka datang ke Dinas Perhubungan dengan tahap-tahap pembelajaran STEAM. Nah, sehingga harapannya keputusan yang mereka sampaikan ini nanti dapat membawa kemajuan untuk manusia. Nah, kemudian penerapan pembelajaran STEAM ini diutamanya yang saya beri warna berbeda, warna merah bata. Peserta didorong untuk menemukan cara sistematis dan berulang untuk merancang objek. Sehingga saya sampaikan tadi Ibu Bapak, saat anak-anak memberikan usulan terkait ritme lampu perempatan di SMP
7. Nah, ini bagaimana mereka menemukan cara sistematis dan berulang yang mereka rancang agar mereka terpenuhi kebutuhannya. Jadi anak-anak kadang baru jalan separuh, lampu di sisi lain sudah merah. Nah, mereka membuat rancangan, membuat data, menyusun data sesuatu yang mereka usulkan. Harapannya langkah-langkah ini akan menjadi goal yang besar saat nantinya mereka sudah siap di dunia kerja dan menjadi manusia yang bisa memberikan kemanfaatan untuk manusia di sekitarnya. Nah, ini Ibu Bapak, tahap-tahap dari STEAM. Ini tahapannya ada 4 tahapan. Nah, untuk masing-masing tahap sekiranya nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat dari file yang nanti akan saya sampaikan. Nanti akan saya langsung bahas di tahap pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu nantinya yang ingin mengimplementasikan STEAM di sekolah ini, dimulai dari perencanaan di sekolah yang perlu dituangkan dalam rencana kerja tahunan dan dituliskan pada KSP. Saat itu sudah diputuskan suatu program sekolah, pastikan kekuatannya ditulis dalam RKT dan Pak Ibu bisa memasukkan dalam ARKAS. Monggo Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah mungkin bisa merencanakan, sebagai guru memberikan masukan saat Bapak Ibu melaksanakan perencanaan di awal tahun. Nah, kemudian pendekatan pembelajaran ini, saya ulang, ini pendekatan pembelajaran, ini dapat digabungkan, dapat dikompilasi dengan model pembelajaran yang telah ada, yang telah Bapak Ibu laksanakan. Misalnya project based learning atau program based learning, scientific, inquiry, atau discovery learning. Ini semua dapat digabungkan. Nah, untuk memastikan bahwa kegiatan ini dapat terlaksana, maka sekolah merencanakan supervisi. Apakah betul-betul program pembelajaran dengan pendekatan STEAM ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, maka supervisi ini menjadi salah satu cara untuk kita melakukan refleksi dan evaluasi, dan sekiranya boleh diadakan dengan pendekatan coaching. Nah, untuk tingkat sekolah nanti Bapak Ibu bisa melibatkan pengawas berdasarkan RKT dan KSP yang sudah Bapak Ibu rencanakan, sehingga nanti pengawas dapat menyampaikan indikator-indikator apa yang akan dievaluasi, yang akan dimonitoring terkait penerapan STEAM di sekolah. Nah, berikutnya ini saya menjawab tadi dari Ibu Riyadmi terkait pelajaran PPKN ya Ibu, PP begitu. Nah, apakah bisa berSTEAM? Sangat bisa Ibu. Jadi STEAM ini saya sampaikan sekali bukan miliknya guru IPA, bukan miliknya guru matematika, informatika, atau seni. Nah, inilah yang kami laksanakan Ibu Bapak di SMP 7. STEAM diimplementasikan dalam pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, bagaimana implementasinya di pembelajaran intrakurikuler? Seluruh Bapak Ibu guru harus melaksanakan pembelajaran STEAM minimal 1 CP dalam 1 semester. Seandainya mau ditambah boleh, tapi 1, dan ini dituangkan dalam RKT serta KSP. Nah, kemudian untuk P5, 100% menggunakan pendekatan STEAM. Sedangkan untuk ekstrakurikuler ini opsi. Mereka dapat melaksanakannya di lingkungan sekitar saat mereka mengikuti ekstrakurikuler. Nah, bagaimana persiapannya Ibu Bapak agar STEAM ini dapat dilaksanakan? Yang pertama adalah menguatkan kapasitas Bapak Ibu guru dulu. Bahwa Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan STEAM paham dulu. Boleh melalui BIMTEK, IHT, workshop, atau sejenisnya. Nah, kemudian target kami di sekolah, jadi ini adalah perencanaannya, kemudian ini indikator ketercapaiannya, bahwa seluruh guru mata pelajaran melaksanakan pembelajaran minimal 1 CP dalam 1 semester, dan pastikan Bapak Ibu
memberikan apresiasi dalam bentuk suatu kegiatan. Ya, jadi rayakan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan, sudah Bapak Ibu laksanakan, rayakan itu. Nah, kami merayakannya dalam festival STEAM yang saat itu Pak Budi dan rekan-rekan hadir 1 hari sebelum kami melakukan panen hasil belajar STEAM. Ya, itu 1 hari kami sedang persiapan. Kemudian apresiasi pada guru yang telah melaksanakannya dengan memberi kesempatan berbagi praktik baik. Nah, biasanya nomor 3 ini Bapak Ibu yang kita terlewatkan untuk merayakan pencapaian yang sudah kita dapatkan. Maka pastikan memberikan apresiasi. Karena kalau tidak ada apresiasi, Bapak Ibu guru yang sudah memberikan pembelajaran ke anak-anak ini hal yang baru rasanya hanya akan selesai di kelas. Dan kiranya Bapak Ibu juga tahun ini kita ketemu dengan Jambore GTK. Mari saya mengajak rekan-rekan di Wonogiri juga untuk bisa mengambil bagian di Jambore GTK. Semoga Bapak Ibu nantinya bisa meraih prestasi dan bisa sampai tingkat nasional. Amin. Oke, Bapak, ini adalah pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Nanti saya agak cepat saja. Ini saya contohkan pada pelajaran bahasa Inggris. Ini CP-nya, jadi teks informasi. Ini CP-nya, kemudian ini TP-nya. Ini TP-nya Bapak Ibu. Berikutnya perencanaannya. Nah, ini kegiatannya. Pembelajaran ini menggunakan 2 model yaitu PBL dan PJBL. Nah, di kegiatan inti pertama ini menggunakan problem based learning. Guru bahasa Inggris ini memberikan permasalahan, mereka anak-anak diminta untuk melihat kondisi lingkungan sekolah, terutama pada kepedulian mereka terhadap kondisi lingkungan, yaitu tentang sampah, tanaman di sekitar sekolah. Mereka dilepas untuk menganalisa. Nah, sehingga mereka memasuki tahap STEAM yang pertama, yaitu menemukan masalah. Nah, sehingga mereka mampu mengambil hal-hal yang ada di sekolah dengan memfoto, kemudian mereka mengembangkan dan menyajikan hasil karya dari apa yang mereka lihat. Oh, ternyata di pojok sana, Bu, sampahnya masih berantakan, tanaman di sana tidak disiram, oh listrik di sana nyala seharian, kamar mandi di sana kerannya tidak dimatikan. Nah, mereka menemukan masalah. Berikutnya dari masalah itu mereka diberi tantangan untuk membayangkan sebuah produk. Bagaimana mereka memberikan kebermanfaatan bagi sekolah dengan cara mereka, salah satunya yang ditugaskan adalah membuat poster 3 dimensi. Nah, layanan belajar ini diferensianya pada proses, bukan pada produk, sehingga produknya sama, pembuatan poster 3 dimensi. Nah, ini diferensiasi proses adalah pada pembagian tugas, persiapan alat dan lain-lain. Ini saya sampaikan. Nah, di sini guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahapan-tahapan dan pengumpulan. Ini betul-betul diferensiasi proses disiapkan di sini saat anak-anak merencanakan, karena setiap anak memiliki kompetensi, memiliki voice choice yang berbeda. Jadi mereka harus betul-betul terlayani secara proses. Kemudian mulai meng-create ini mereka sudah masuk ke PJBL. Jadi di tahap kedua tadi sudah masuk ke PJBL. Di sini juga layanan diferensiasi proses. Nah, kemudian tahap terakhir adalah improve, melakukan uji coba, membahas kelayakan proyek yang telah dibuat, kemudian membuat laporan karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Sekali lagi bahwa diferensiasinya adalah pada
diferensiasi proses, sehingga mungkin hasil karya setiap kelompok akan berbeda karena proses yang dilakukan juga berbeda. Nah, ini hasil karyanya Ibu Bapak untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, berikutnya saya sampaikan pembelajaran STEAM. Ini yang di bulatan atas ini adalah pembelajaran matematika. Mereka diminta merancang sebuah rumah yang memiliki efisiensi terhadap persentase perhitungan matematika. Ini beberapa mata pelajaran, ini saya ambil semua mata pelajaran, ini tapi mungkin agak blur. Nah, yang engklek ini Bapak, kira-kira mata pelajaran apa Ibu Bapak? Ya, olahraga Ibu Bapak. Iya, jadi ini adalah olahraga kelas 9 yang di situ CP-nya tentang olahraga tradisional. Nah, ternyata guru olahraga pun mampu membuat sebuah produk STEAM. Nah, ini anak-anak di situ menuliskan tentang engklek, terus disampaikan bagaimana cara bermainnya, kemudian dihubungkan dengan olahraga. Jadi saat kaki satu diangkat, kaki lain tumpuan, apa otot-otot yang bekerja, sehingga ya di situ dibahas. Sains muncul. Kemudian di dalamnya ada gambar tempat melompat engklek, mereka mengukurnya secara matematik. Maka sains dan matematiknya muncul meskipun bukan pelajaran IPA, bukan pelajaran matematika. Menggunakan teknologi, mereka mencari data menggunakan smartphone mereka, melihat, membaca dari beberapa informasi, maka literasi mereka berkembang dengan baik. Maka kemampuan literasi numerasi yang menjadi dasar untuk mereka di fase D ini dengan STEAM ini kiranya dapat terdukung dengan baik. Nah, inilah yang saya sampaikan menjawab tadi dari Ibu Riatmi dan mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga yang dalam hati ini kan pelajaran IPA dan matematika dan olahraga seni. Nah, nyatanya di sini kami bisa menyampaikan bahwa STEAM ini pelajaran. Nah, ini Ibu Bapak tentang pembelajaran. Dan satu lagi tadi Joy sampaikan oleh Pak Budi, bagaimana kalau P5? Karena tadi saya sampaikan bahwa P5 wajib STEAM. Nah, ini Bapak, sebagai contoh, ini contoh perencanaan sekolah. Sekolah akan melaksanakan kegiatan P5 tema kewirausahaan dan kearifan lokal dengan tahapan pengenalan, sosialisasi, aksi, dan refleksi. Nah, berdasarkan diskusi dengan anak-anak, ini sebagai contoh dipilih sebuah aksi yaitu Market Day dan pentas budaya lokal. Nah, apa yang harus disiapkan oleh sekolah? Ini boleh modul kalau itu pembelajaran, kalau P5 ya modul P5, kemudian tahapannya seperti yang Bapak Ibu lakukan selama ini, menyusun modul, menyusun LKPD, dan menyusun asesmen. Nah, ini salah satu kalimat dalam LKPD Bapak Ibu, misalnya saat Market Day dan kearifan lokal, mereka memilih Market Day dan tarian daerah. Maka kami memberikan LKPD salah satu adalah mendata, misalnya jenis makanan dan tarian daerah yang disukai seluruh anggota kelompok. Kemudian setelah itu membagi tugas untuk mencari data dari kelompok lain. Kemudian mereka diminta membuat data itu dalam bentuk grafik, tabel, atau data statistik lainnya. Dan ini yang biasa kami gunakan, dan kemarin juga teman-teman di SMK 1 Wonogiri saya ajak untuk ini. Ini adalah data-data, ya, jadi Bapak Ibu mungkin bisa membaca, misalnya jenis makan, jenis dari Market Day di sini, misalnya yang data mau jualan apa ya, oh jajan pasar, minuman, atau jenis cake, atau makanan berat, atau dessert. Nah, mereka diminta mendata untuk menyiapkan sesungguhnya nanti apa toh yang kira-kiranya menjadi favorit dari teman-teman untuk bisa
jual di tema kewirausahaan. Nah, kemudian di sisi sini ini ada tarian daerah di Magelang. Di sini misalnya ada soreng, kuntulan, topeng ireng, kuda lumping. Nah, apakah mereka menyukai seandainya ini menjadi tampilan yang nantinya bisa digabung saat kewirausahaan ini anak-anak membuat stand-stand dagangannya, maka tampilan ini menjadi tempat mereka untuk bisa sekaligus berjualan, mereka bisa menikmati tarian daerah. Nah, di sini data-data ini menjadi bahan untuk mereka beranalisa. Oh, datanya seperti ini. Maka kita pahami Bapak Ibu tentang matematik di situ. Anak harus mencari data, kemudian membuat tayangan tampilan dalam bentuk tabel. Ini sangat dekat dengan matematika. Mereka akan belajar pengetahuan. Jadi sains dalam hal ini pengetahuan. Kemudian membaca data, berimagine, kemudian merencanakan dan meng-create serta mengimprove-nya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini dokumen P5 kami, Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu membuat modul dan menyusun laporannya agar kita memiliki refleksi terhadap kegiatan yang telah kita lakukan, agar nanti koordinator di tim berikutnya ini bisa memahami apa yang perlu diperbaiki, mana yang sudah baik, pastikan itu ada di laporan. Dan tentunya Mohon maaf lembar kerja Ibu, mohon maaf Ibu-ibu, ya. karena terbatasnya waktu, nggih. Mohon Ya, maaf, ini nggih. oke, terakhir ini Mbak, Nggih, sudah selesai Bu Vero, nggih. karena setelah ini saya menyampaikan terima kasih. Ya, jadi Nggih. apapun ikhtiar kita yang kita lakukan di sekolah sesungguhnya adalah untuk murid-murid dan murid kita. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, kiranya yang dapat saya sampaikan, namun kiranya bisa menjadi suatu praktik yang mungkin dapat diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu. Demikian Bu Vero, terima kasih. Demikian Nggih. paparan saya, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Baiklah Bapak Ibu peserta Sama Bu Vero. seminar pada siang hari ini. Luar biasa sekali, Ibu-ibu telah menyampaikan banyak sekali tentang STEM. Nah, kini tiba saatnya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Pada sesi yang pertama ini, monggo silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, apa saja yang mungkin masih mengganjal dalam pikiran yang nantinya bisa kita implementasikan di sekolah kita. Mumpung ini beliau masih bersama dengan kita, nanti kita bisa bertanya banyak hal. Monggo dari Bapak Ibu bisa raise hand atau mungkin di kolom chat. Bu Ona, apakah ada Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat? Sementara belum ini, Monggo. Mbak. Ya, Oh, sementara belum ada. Belum ada. Belum ada. Monggo, Bapak Ibu. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Yang mana dalam setiap pertanyaan nanti tentu saja kami dari panitia memfasilitasi banyak hal terkait dengan reward ya, nanti ya dapat reward. Apa sih rewardnya? Oh, pasti ada ya. Baik Bapak Ibu, monggo. Ini terkecuali dari tim kreasi tidak diperkenankan kayak ini kayaknya. Kalau yang untuk mendapatkan reward t-shirt gratis ini ya dari kreasi. Monggo Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Kami masih menunggu untuk 3 penanya. Apakah ada? Monggo, ini menarik sekali ini materinya STEM ini ya. Ternyata ini pembelajarannya itu multidimensi. Jadi semua pelajaran itu masuk ya. Bisa gitu untuk dipraktikkan. Monggo Bapak Ibu, masih kami tunggu. Jangan sampai 5 t-shirt ini kembali ke kandang lagi. Nggih, monggo. Masih kami tunggu. Bisa raise hand atau mungkin melalui WA group. Tolong Bu Ana bagaimana di grup, apakah Belum? Belum ada. belum juga, belum ada yang bertanya. Belum Yang ada yang raise hand juga bertanya. belum ada. Atau mungkin sudah mulai siap-siap untuk
pulang ya ini kayaknya. Sepertinya iya Ibu. Ini hawa-hawanya itu sudah hawa untuk pulang kayaknya ya Bu ini Siap ya. ya. Jadinya kesannya kok bagaimana Bapak Ibu ini sangat menarik sekali pembelajaran STEAM. Bahkan saya kemarin tuh juga bertanya-tanya, ini mengapa ya harus STEAM? Ibu-ibu, ini sambil menunggu peserta yang lainnya untuk bertanya, mungkin nanti yang dapat di saya kali ya. Siap, siap Bu Vero. Ya, Ibu, mengapa harus STEAM boleh, Ibu? boleh. Mengapa Ibu harus STEAM? Apakah nggak ada Ya, yang lainnya oke. gitu? Ada yang bertanya, Mbak Oh, Vero. begitu. Oh Ya, ya, sebentar Ibu. Ini ada yang bertanya, ya Bu mungkin Vero. sebelum menjawab Oh pertanyaan dari ya, saya ya Bu ya. Nggih, monggo ini dari siapa? siap Ibu. Dari Bu Titri Sudarti nggih. Nggih, ini di kolom chat. Kami sebagai pimpinan di sekolah SD ingin sekali mencoba menerapkan. Tetapi untuk memulainya kok masih sulit. Bagaimana untuk siswa SD bisa memulainya? Dari sisi mana dulu kami harus menyiapkan? Monggo Bu Ibu bisa langsung dijawab Ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Vero. Pertanyaan dari Putri Sudarti, Kepala SD. Nggih. Nah, ya, kalau di SD memulainya. Oke. Yang penting ya yakin dulu ya. Yakin dulu. Mohon maaf Ibu, suara tidak terdengar. Tentu sesuai dengan tahapan fasenya. Fasenya tadi pertama teknologi engineering. Bisa didengar suara saya? Sampun, sampun. Sampun, sampun Bu, sampun. Ah, Sampun Bu. ya. Oke. Urang dibalesin, Mbak. Urang dibalesin, Oke. Mbak. Jadi mulai dari tahap Oke. Mohon maaf Ibu, agak terputus-putus lagi Bu. pertama yaitu Mungkin sinyalnya Ibu-ibu yang agak terkendala gitu. Halo, cek. Cek Ibu. US dan tahapan STEAM. Nah, beriannya dengan usianya kendala sinyal ya. Oke. Tes, cek. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar. Baiklah Ibu, mungkin nanti Pakai bisa panjenengan perjelas atau bisa dijawab melalui kolom chat juga nggih Ibu. Ini karena terkendala sinyal mungkin Ibu. Ini terputus-putus. Suara Ibu tidak begitu terdengar. Oke, halo. Halo Ibu, bagaimana? Ini sepertinya Ibu-ibu terpental atau mungkin ya pripun ini karena jaringan. Selamat siang Ibu-ibu. Apakah masih tersambung? Halo? Sepertinya juga karena jaringan ini Mbak Vero. Iya, ini terkendala jaringan. Ini banyak sekali yang muncul pertanyaan di kolom chat juga dari Pak Sutrisno, kemudian ada Pak Timotius, juga ada Bu Retno yang raise hand. Ya, sebentar ya Ibu, ini sepertinya Bu Ibu terpental keluar ini. Jadinya jadi kendala ini ya, jadi kendala bagi kita ini. Baik, kita tunggu dulu sampai Ibu bisa masuk kembali. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari Pak Sutris. Mau bertanya, Bu, bagaimana kiat-kiatnya Ibu sebagai guys sehingga dapat menggerakkan guru untuk menggunakan pendekatan STEAM. Ye, sambil menunggu ya. Aduh, ini bisa dihubungi Bu Neng Tias mungkin? Apakah ada kendala apa? Atau Bu Ono? Untuk nomor HP-nya Bu Ibu, Pak Budi nih yang tahu nih. Tadi Oh, ada ya, nggak tadi tadi ya ada di nomornya ya? profil tadi ya di Oh, bagian. gitu. Coba saya Iya, cek di dulu. bagian. Oke.
Dia sambil menunggu ini dari Putri tadi sedang mencoba dijawab nih. Putri Sudarti. Kan yang resen bisa mengajukan pertanyaan dulu sambil menunggu. Iya, dari Bu Retno Terus yang raise hand dulu. itu Bu semua Retno mau pertanyaan bertanya. ditampung dulu, Bu Vero. Semua pertanyaan Pripun? ditampung dulu. Semua pertanyaan Nggih. ditampung, baik chat maupun nanti langsung ditampung, nanti akan dijawab Bu Ibu seandainya jaringan nanti Oh sudah iya, stabil. siap Pak. Jawab lewat Nggih. WA gitu aja, Bu. Jadi semua monggo nanti Iya. bertanya. Monggo, Nggih, dilanjut lagi. monggo bisa di lanjut bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa ini supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ya. Monggo bisa dituliskan di kolom chat juga tidak apa-apa. Yang raise hand monggo Bu Retno. Mungkin Bu Retno mau bertanya atau ditulis di chat juga bisa Bu Retno. Siap, terima Supaya kasih. nanti bisa terkondisikan. J, Tidak harus muncul Bu nggih Bu Retno Vero. dari mana? Suara mawon nggih. Iya. J. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno Saya dari Retno SMP mana? dari SMP 1 Ngadirojo. Oh iya. Mau menegaskan apa biar saya semakin paham apakah yang saya lakukan ini termasuk STEM, Bu Ibu yang terhormat. Terima kasih untuk materi hari ini luar biasa. Saya dari Mapel Seni Budaya, khususnya seni tari, tetapi sudah beberapa tahun ini saya menerapkan atau belajar juga dengan anak-anak untuk membuat mural. Kalau saya kaitkan dengan materi tadi yang sudah dijelaskan, mural itu salah satu adalah masalah yang maksudnya penyelesaian dengan mural itu menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, yaitu masalah tembok-tembok yang ditulisi dengan coretan yang salah satunya tidak pripun ya istilahnya negatif gitu kalimatnya, maka saya menggunakan penyelesaian tidak lagi saya mengajar di bidang tari, tapi saya juga mengajar di bidang mural sambil belajar dengan anak-anak. Tadi kalau saya mendengarkan dan memahami, STEAM itu adalah salah satunya kolaborasi antara pengetahuan dan keterampilan. Di sini saya akan menanyakan apakah langkah yang saya lakukan ini dengan masalah anak-anak tadi, dengan tulisan coretan yang tidak benar, maklum anak sekarang, saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, anak yang di bidang tari oke ya masuk di tari, anak yang di bidang lukis kemauannya dilukis saya alihkan ke mural. Ngaten Ibu, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Retno. Mungkin Ibu bisa langsung menanggapi apakah yang dilakukan Ibu Retno mural itu juga bagian dari STEAM gitu Ibu? Monggo Oke. Ibu. Apakah selesai masuk? Jadi Ibu bisa mendengarkan saya? Apakah sudah tersambung kembali Ibu? Bisa, hanya saya harus sebentar ini dua device. Oh. Yeah. Ini banyak sekali yang penasaran Ibu, banyak sekali pertanyaan di kolom chat juga banyak sekali. Mungkin nanti 20 menit itu kayaknya kurang, nanti bisa disambung di chat saja ya Bu, nanti beberapa nanti akan panjenengan jawab begitu. Monggo dari Bu Tri Kadari tadi juga bisa ditanggapi, dilanjutkan atau kita menanggapi dari Bu Retno dulu, monggo. Halo Ibu-Ibu. Halo. Bagaimana Ibu-Ibu? Sepertinya terpental lagi. Oke, di sini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tadi dari Pak Sutris, bagaimana giat menjadi KS bisa menggerakkan guru untuk menggunakan pendekatan STEAM. Juga dari Bapak Timotius juga bertanya tentang. Saya bisa didengar? Oh, monggo Ibu. Ya, mohon maaf saya harus pakai HP ini. Oh, betul apa Ibu? Monggo. Mungkin bisa menanggapi dari Bu Retna atau Putri Sudarti tadi. Ya, oke. Saya ulang dari Putri tadi yang kepala sekolah SD itu, oke. Ya, oke. Di SD tentu dengan fase A, B, C, misalnya dari kelas bawah,
SD di mana kelas 1 itu transisi PAUD ke SD, di mana anak-anak baru akan mengenal baca tulis dan hitung. Nah, ini kiranya pembelajaran STEAM ini justru sangat menarik untuk bisa dilaksanakan dengan cara anak-anak diberi permasalahan terkait bagaimana guru menyampaikan untuk mengenal sebuah huruf dengan mereka bermain mencari permasalahan, misalnya dengan menggabung-gabungkan atau menghubung-hubungkan garis, kemudian atau mereka melompat-lompat sambil berhitung, itu sebetulnya sudah pendekatan STEAM. Nah, akhirnya mungkin kalau nanti akan dibuat sebuah produk, nah nanti bisa menggunakan LKPD yang sebetulnya pembelajaran-pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan itu sangat dekat dengan STEAM. Sehingga kenapa sekaligus tadi menjawab Bu Vero, kok kenapa sih harus STEAM? Tidak harus Ibu, ya tidak harus. Tapi pendekatan ini kiranya sangat dekat sekali dengan model-model pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, sekaligus kenapa kok pilih STEAM? Kita pahami bahwa kurikulum Merdeka tadi menguatkan kepada kemampuan dasar literasi dan numerasi. Nah, STEAM ini sangat membantu guru untuk mengajak anak-anak dekat sekali dengan literasi dan numerasi. Sehingga ini bukan harus, tapi kiranya suatu pendekatan yang cocok karena kita menggunakan kurikulum Merdeka dengan penguatan literasi numerasi sekaligus pembelajaran terdiferensiasi. Nah, untuk di SD tadi saya sampaikan, Bapak Ibu pengajar di SD misalnya menggunakan PBL, PJBL atau Discovery, maka tahap-tahap STEAM inilah nanti yang dikuatkan dengan bagaimana anak-anak dekat dengan literasi, dekat dengan numerasi. Kemudian yang kedua tadi dari Bu yang guru Nyun Sewu. Bu Retno dari SMP Negeri 1 Ngadirojo, Ibu. Ya, Bu Retno, guru seni budaya membuat mural. Keren sekali Ibu. Tentu itu sangat dekat sekali dengan STEAM dan Ibu sebetulnya sudah melaksanakan. Mural yang disampaikan tentu Ibu menjawab permasalahan tentang bagaimana anak-anak vandalisme. Nah, kemudian tema yang disusun tentu guru seni sudah menyampaikan pesan-pesan apa yang akan disampaikan lewat mural itu. Maka mereka akan berimajin, membayangkan sebuah produk yang nantinya menjawab dari permasalahan yang ada. Dan bagaimana matematikanya dengan mural yang mereka akan siapkan tentu mereka sudah mengestimasi dengan luasan sekian, cat warna yang dibutuhkan berapa waktu yang digunakan, maka dasar matematikanya tentu akan masuk di situ. Nah, sebetulnya Bapak Ibu betul-betul sudah melaksanakan, hanya nanti dikuatkan dalam suatu dokumen KSP, RKT, dan Bapak Ibu bisa menuliskannya sebagai sebuah inovasi pembelajaran. Nah, itu Ibu Bapak, kiranya menurut saya sebetulnya sudah dilaksanakan di Wonogiri, sepertinya saat saya hadir di SMK 1 Wonogiri, hanya perlu dikuatkan dalam sebuah dokumen, kira-kira seperti itu. Demikian Bu Vero. Ini ada yang bertanya lagi, Ibu. Ya, Mungkin kita bisa 2 penanya lagi, Ibu. Ya, Karena terkendala waktu juga. Ini dari Bapak Timotius, izin bertanya. Yes, sebentar ya. Izin bertanya, Ibu. Ini Bapak. Silakan Bapak. Dari SMP Negeri Karangpandang ya Pak. Bertanya tentang siswa. Monggo Ibu bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Bertanya, Ibu. Sebentar Bapak. Ini Bapak Timotius, dulu nggih. Monggo Ibu, ini sebentar Bapak nggih. Saya menjawab sampaikan Bu Vero dulu bagaimana STEAM ini dapat memberikan pengalaman belajar. Nah, kiranya Bapak Ibu tadi juga sudah bisa melihat tayangan yang saya berikan dan contoh tadi yang saya sampaikan, bagaimana kontekstual anak-anak dalam mereka memberikan masukan kepada pemerintah daerah
terkait lampu merah yang kadang mereka baru nyebrang setengah, ternyata dari arah lain sudah merah karena menuju SMP 7 itu perempatan. Nah, sehingga dengan metode STEAM ini mereka mengamati lampu ini berapa detik, oh harusnya ini sekian, sehingga pengendara yang di sini jalan, anak-anak bisa nyebrang. Ini mereka merencanakannya dalam sebuah pengajuan. Harusnya ini seperti ini Pak, ini seperti ini Pak. Mereka ajukan ke Dinas Perhubungan. Ini yang kontekstual langsung mereka di lapangan. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Dengan di sekolah untuk pembelajaran, ini sangat banyak sekali Bapak. Jadi saat anak-anak pembelajaran IPA, yang materi saya ini, guru-guru kami IPA ini mengajak anak untuk membuat sebuah desain terkait tata surya. Nah, di tata surya mereka membuat suatu lingkaran dan garis edar di mana saat itu diputar maka keteraturan setiap planet itu nampak. Oh, ini revolusinya dibanding ini sekian menit, sekian detik. Itu pemahaman yang gimana bagi anak-anak. Oke, begitu Bapak bisa diterima. Izin belajar, izin tanya Bu. Oke, silahkan. Halo. Ya, Bapak silakan. Ya, saya Agus Triatno dari SMP 1 Silogiri. Nanti bro, udah hilang bro. Siapa Agus? Ya. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu mengapa STEAM diperlukan pada proses pembelajaran saat ini. Yang kedua, apa yang menjadi tantangan dalam pembelajaran STEAM, khususnya untuk mata pelajaran PJOK? Itu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya, oke. Pertanyaannya dua. Yang pertama, STEAM ini menjadi sebuah pendekatan yang model yang ada di kurikulum. Bisa ngalah. Begitu. Mbak Ning, sepertinya ini mikrofonnya mati semua. Iya, sepertinya terputus lagi ini. Oke. Itu sudah dibuka itu? Oh ya. Sudah sambung Ibu ya. Ya, bagus. Tadi saya bilang untuk STEAM tadi sekiranya pertanyaannya hampir sama dengan Bu Vero ya. Jadi kenapa STEAM? Karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, dan kurikulum Merdeka ini menguatkan literasi dan numerasi. Nah, cara yang paling mudah agar anak-anak dekat dengan literasi numerasi, salah satunya adalah pendekatan STEAM ini sebagai salah satu pilihannya. Nah, bagaimana tantangannya untuk PJOK? Tadi saya sampaikan Bapak ya, engklek tadi, itu pelajaran PJOK. Saya memang ingin menyemangati teman-teman yang PJOK terutama. Nah, tantangannya sepertinya sama Pak dengan teman yang lain. Semua guru tantangannya sama. Bagaimana kita mengetahui kemampuan awal anak-anak. Ini sebuah tantangan. Karena saat kita tahu kebutuhan anak, maka kita akan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tantangan awal yang harus dilakukan untuk semua pembelajaran tentu adalah data real kondisi anak-anak, kemampuan awal anak-anak untuk seluruh mata pelajaran termasuk PJOK. Tapi kemampuan awal setiap mata pelajaran tentu dasarnya beda-beda. Untuk PJOK mungkin kemampuan anak dalam fisiknya, kemudian pemahaman mereka tentang keolahragaan yang berbeda tentu dengan mata pelajaran bahasa, kebahasaannya, dan lain-lain. Nah, itu tantangannya Bapak Ibu. Jadi pastikan kita mengetahui betul-betul
data anak berdasarkan asesmen awal untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga voice, choice mereka terlayani dengan baik, maka pembelajaran ke depan yang kita lakukan akan membuat mereka Oh ya, bahagia. masuk lagi, sudah masuk lagi. Oh, nggih. Ya. Oh, nggih. Oh, nggih. Bagaimana Ibu dan Bapak, ini tadi sudah ada 5 penanya yang masuk dalam rekap kami. Nggih. Oh, 6. Ini ada Pak Kasmin. Ini Pak Kasmin, monggo. Masih satu lagi ini dari Pak Kasmin. Apakah masih hadir nggih di sini? Halo Pak Kasmin. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan closing statement dari ibu-ibu, masih satu penanya lagi. Nggih, monggo. Oh, tidak ada, mungkin sudah kondur kali nggih. Bu Martiti, monggo Bu Martiti, apakah masih hadir di sini? Ini Bu Martiti ada di kolom chat ibu-ibu menanyakan tentang apa keuntungan yang didapat dalam pembelajaran dengan menggunakan metode STEAM, Ibu. Monggo, langsung saja Ibu. Bu Vero, ya. Jawabannya berulang lagi. Jadi saat kita menggunakan pembelajaran STEAM, maka ruh dari kurikulum Merdeka untuk dasar literasi numerasi ini menjadi hal yang bisa kita sandingkan, sehingga ide kita untuk berliterasi numerasi tidak usah mencari-cari dari mana kita tahu ini anak-anak berliterasi numerasi. Maka dengan STEAM ini kiranya nanti dapat memberikan dasar literasi numerasi sesuai dengan ruhnya kurikulum Merdeka yang memberi pondasi pada kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kiranya nanti dapat meningkatkan hasil rapot pendidikan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Budi sebagai contoh di SMP 7 bahwa kemampuan literasi numerasi rapot pendidikan tahun 2023 yang dikeluarkan tahun 2024 SMP 7 mendapat capaian 100%. Wah, keren sekali, Nji. Halo, Nji Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih sekali. Ini sepertinya dari beberapa penanya itu hampir semuanya sama, Nji Ibu. Intinya, pada intinya sebenarnya STEAM itu bisa dimasuki untuk semua mata pelajaran, ya Bu. Terutama implementasinya pada P5 gitu, Nji. Baiklah Ibu, tiba di bagian akhir kegiatan ini. Sebelum seminar terinvestasi yang ketiga ini kita akhiri, kiranya Ibu-Ibu dapat berkenan memberikan closing statement untuk peserta seminar yang antusias hadir pada hari ini. Masih sekitar 113 Ibu yang masih hadir membersamai kegiatan ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Vero. Bapak Ibu peserta Kombel dari Wonogiri yang luar biasa, saya apresiasi luar biasa, semangatnya sampai siang masih berkobar begitu. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa seluruh ikhtiar yang kita lakukan di sekolah, sekali lagi tadi saya sampaikan semuanya untuk murid, dan murid. Dan satu hari ini saya berbagi sebuah pendekatan pembelajaran STEAM, ini menjadi bahan belajar kita, kiranya nanti dapat dilaksanakan di Wonogiri. Dan pembelajaran STEAM ini sekali lagi bukan pembelajaran yang mengkotakkan pada pembelajaran sains atau IPA, matematika atau art dan teknologi yang mungkin biasa dikenal di SMK. Namun ini adalah suatu pendekatan yang memberikan dasar kepada anak-anak agar mereka biasa berpikir secara matematis, sehingga kemampuan numerasi mereka akan terbangun. Dan saat mereka menyelesaikan masalah, maka mereka pasti akan mencari data-data dari berbagai informasi sehingga kemampuan literasi mereka meningkat. Dan harapannya STEAM ini nanti mampu menguatkan anak untuk mengambil bagian dalam rangka memajukan kesejahteraan di masyarakat dengan mereka terbiasa berpikir secara sistematis sehingga mereka mampu memberikan masukan baik di lingkungan sekolah, masyarakat, atau tingkat daerah, bahkan nanti sampai nasional. Dan STEAM ini merupakan program unggulan dari pemerintah yang sampai saat ini masih sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan.
Untuk itu sekiranya rekan-rekan dari Wonogiri dapat melaksanakan dan saya siap untuk menjadi mitra berbagi dan mendampingi sekolah-sekolah yang nantinya akan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Kiranya itu Bu Vero dari saya, mohon maaf jika selama melaksanakan kegiatan webinar ini banyak hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak semua. Terima kasih kepada seluruh tim kreasi, panitia yang telah mengadakan. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Mari kita beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu-Ibu sebagai narasumber kita yang utama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada kami peserta seminar 3-in-1 sesi yang pertama ini. Sebelum Ibu meninggalkan ruang room kita, mari kita bersama-sama untuk berfoto dulu Ibu. Kiranya Bapak Ibu peserta yang masih hadir di sini ada 102 peserta untuk membuka supaya bisa berfoto bersama ya. Jadi monggo untuk panitia dokumentasi bisa menghitung. Bu Ono bisa dipandu untuk sesi foto bersama dulu Bu Ono. Mohon maaf Bapak Ibu, monggo untuk dibuka dulu kameranya. Mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Ya, Bu Ningtyas sudah? Layar pertama ya Mbak Ono, ini ada Ya. 4 layar. Layar pertama baru proses, OTW layar kedua. Layar kedua, monggo Bapak Ibu, kameranya layar 2. Layar berikutnya. Berapa layar ini? Ada berapa layar ini? Ruang 3, layar 3, layar 3. Ada banyak kamar ini. Oke. Bentar ya Bapak Ibu, mohon izin. Ini terakhir, keempat. Bagaimana? Sampun Bu? Ampun. Sampun Bu Nek? Ya, sampun, Oke, sampun. terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu-Ibu. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Mohon maaf Ibu-Ibu apabila banyak dijumpai salah kata dari kami selaku moderator dalam penyebutan nama dan gelar. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya, tentunya di lain kesempatan dapat berjumpa dengan Ibu kembali. Terima kasih Ibu, salam sehat selalu dan sampai bertemu kembali. Terima kasih Ibu. Baiklah, Bapak Ibu peserta seminar berbagi praktik baik dengan topik pembelajaran STEAM mewujudkan murid kreatif dan inovatif. Tibalah di penghujung acara pada siang hari ini. Sebelum saya menutup kegiatan, izinkan saya menyampaikan, ini sudah tinggal 87, menyampaikan jargon dan Bapak Ibu peserta bisa menjawab sesuai dengan topik kegiatan hari ini. Nanti kalau saya berkata kreasi 01 Wonogiri, Bapak Ibu bisa menjawab berbagi informasi pembelajaran STEAM mewujudkan murid kreatif dan inovatif. Begitu nggih, Bapak Ibu? Mari bersama-sama. Terlalu panjang ya. Oke, kita mulai saja. Kreasi 01 Wonogiri berbagi informasi pembelajaran STEAM mewujudkan murid kreatif dan inovatif. Baik, terima kasih. Pada akhirnya saya selaku moderator mohon undur diri. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta seminar dan sekali lagi mohon maaf apabila banyak salah kata terucap. Mentari terbit tampaklah jauh. Cakep. Ahai, begitu nggih Pak? Saya ulangi lagi. Oh iya, waduh. Lagi ganti Bapak Ibu. Oh iya, ganti ahai nggih. Mentari terbit tampaklah jauh. Ahai. Pergi ke laut mencari ikan.
Ahai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, Namo wabarakatuh. Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon undur Amin. diri. Ahai. Oke, waktu dan tempat kami kembalikan kepada host. Terima Oke, kasih kepada Bapak Ibu semua, juga Ibu narasumber dan Ibu Riatmi yang sampai saat ini masih membersamai kita. Kami merasa senang dan bangga tetap bersama kami walaupun sudah saatnya jam istirahat pulang ke rumah sampai saat ini masih ada 68, tertinggal 68 partisipan yang ikut dan itu membuat kita sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang tiada terkira. Kami juga menyadari dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan ini pasti ada kurangnya karena kami juga menyadari sebagai manusia biasa. Maka untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi sebagai pembawa acara pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan tingkah laku dalam membersamai Bapak Ibu semua. Dan kami menantikan Bapak Ibu guru untuk kegiatan kita selanjutnya di tahun depan, yaitu dalam kegiatan webinar 3-in-1 sesi 2. Karena kegiatannya masih tahun depan, Ibu. Semoga kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk anak-anak didik kita, untuk perkembangan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Ada sedikit pantun dari saya. Berlayar jauh di lautan luas. Cakep. Pakai ahai lagi. Ahai. Sampai indah berseri. Ahai. Webinar ini harus terlepas. Di sesi berikutnya kita bertemu lagi. Akhir kata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Yeah. semuanya. Terima kasih Bu Ibu atas ilmu-ilmunya yang diberikan pada hari ini. Mohon izin meninggalkan room Bapak Ibu. Monggo, sama-sama. Terima kasih. Mohon izin saya matikan recording ya Pak Budi ya. Nggih, Mbak. Siap. Wis Mbak tak izinke khusus jenengan.